Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari iPhone 13 series yang dikabarkan telah mengantongi sertifikasi TKDN. Lini ponsel terbaru Apple, yaitu iPhone 13 series, disinyalir akan segera masuk ke pasar Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya sertifikasi tingkat komponen dalam negeri alias TKDN dari Kementerian Perindustrian untuk iPhone 13 series. Sertifikasi TKDN tersebut muncul di situs Kemenperin dengan nomor sertifikasi 10422/SJ-END-8/TKDN/9/2021 dan resmi diterbitkan pada tanggal 30 September 2021. Adapun keempat tipe smartphone tersebut antara lain iPhone model A2628 yang merupakan iPhone 13, model A2633 yang merupakan iPhone 13 mini, model A2638 alias iPhone 13 Pro, dan model A2643 alias iPhone 13 Pro Max. Sebagai informasi, bobot nilai TKDN minimal 30% adalah salah satu syarat mutlak sebuah handphone untuk dijual secara resmi di Indonesia. Bewok doakan semoga prosesnya lancar-lancar ya, Pel. Kalau bisa nih ya, harganya tuh lebih murah lah dari garansi Singapura gitu. Ya kalau bisa kayak di Cina, Bang, harganya. Jangan, lu beli HDC aja kalau mau murah. Setelah Samsung, Huawei, dan juga Oppo, kini perusahaan ponsel Honor dikabarkan akan meluncurkan sebuah ponsel layar lipat pada kuartal 4 di tahun 2021. Honor dikabarkan telah mematenkan desain baru untuk ponsel terbarunya mereka. Hal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa mereka tengah membangun dan mempersiapkan sebuah ponsel dengan layar yang dapat digulung dan juga dilipat. Selain informasi paten, menurut tipster kenamaan asal Tiongkok, Honor akan merilis ponsel layar lipat tersebut sebelum melewati akhir kuartal 4 tahun 2021 ini dan dikabarkan akan mengusung desain yang serupa dengan Huawei Mate X2. Sementara untuk rencana kedepannya, George Zhao selaku CEO perusahaan mengkonfirmasi niat Honor untuk merilis berbagai produk terbarunya mereka, baik itu ponsel hingga tablet secara global, di mana hal ini jelas mengindikasikan bahwa varian tersebut akan diluncurkan dengan tetap menggunakan layanan Google Play Store. Nice Honor, well done, good job. Tapi gue liat-liat ponsel masa kini tuh sekarang model-model kayak origami bro, main lipet-lipetan. Setelah minggu lalu baru sekedar rumor, sekarang Xiaomi Civi telah resmi dijual dengan harga 5 jutaan. Xiaomi secara resmi telah memperkenalkan varian terbaru mereka beberapa hari yang lalu, yaitu Xiaomi Civi yang berfokus pada kualitas kamera selfie dengan kualitas desain yang mengesankan. Sebagai daya tarik utama, Xiaomi Civi menggunakan kamera selfie dengan sensor Samsung beresolusi 32 megapiksel dan dengan teknologi skin renewal. Teknologi ini bergantung pada deep learning karakteristik kulit untuk mengkonstruksi kekurangan pada wajah seperti noda, jerawat, dan lain sebagainya. Sementara untuk kamera belakangnya, Xiaomi Civi memiliki kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 120 derajat, serta lensa makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara dari sisi performa, ponsel feminim dari Xiaomi ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X hingga 12 GB dan penyimpanan USF 3.1 hingga 256 GB. Dan untuk baterainya sendiri, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung dengan fitur pengisian cepat 55 watt. Terkait harganya, Xiaomi Civi varian RAM 8GB dan internal storage 128GB dibanderol dengan harga 2.599 yuan atau berkisar 5,7 juta rupiah. Bener kan brother, prediksi Euk, memang Xiaomi Civi ini buat kaum-kaum hawa bro. Memang terlihat dari kamera selfie-nya yang bisa memudarkan noda-noda, kemudian menghilangkan jerawat. Ini handphone apa skincare ngomong-ngomong? Berarti gak usah operasi plastik ya, Bang? Benar. Berita selanjutnya datang dari Xiaomi yang meluncurkan Poco C31 dengan harga 1 jutaan. Poco kembali merilis ponsel terbarunya mereka, yaitu Poco C31 untuk pasar India. Ponsel yang masuk dalam kategori entry level ini merupakan suksesor dari Poco C3 yang sudah terlebih dahulu rilis pada bulan Oktober tahun 2020. Soal spesifikasinya, Poco C31 membawa layar seluas 6,53 inci HD+, dengan resolusi 720x1600 pixel, aspek rasio 20:9, dan screen to body ratio yang mencapai 81%. Sedangkan untuk sektor jeroan, Poco C31 ditenagai chipset MediaTek Helio G35 berfabrikasi 12 nanometer. Chipset tersebut dipadukan dengan dua pilihan kapasitas RAM dan penyimpanan, yaitu 3/32 GB dan 4/64 GB.
Tentunya dengan opsi penyimpanan yang masih bisa diperluas lagi menggunakan micro SD up to 512 GB. Sementara untuk harganya di India, Poco C31 mulai dijual pada tanggal 2 Oktober 2021 dalam dua varian warna, yaitu Royal Blue dan juga Shadow Grey. Untuk varian RAM 3GB dan internal memori 32GB, ponsel ini dibanderol dengan harga Rp8.499 atau berkisar Rp1,6 juta. Sedangkan untuk varian 4/64GB dibanderol dengan harga Rp9.499 atau sekitar Rp1,8 juta. Kalau kita berkaca dari Poco C3, kayaknya sih memang 31 nggak bakal masuk resmi di Indonesia. Kecuali memang Ko Alvin ini sayang banget sama Mi Fans Indonesia, brother. Ya bisa kali Ko Alvin kirimin ke Pricebook buat bewok gitu. Pricebook #ngarep. Bisa. Setelah sebelumnya dikabarkan dilarang untuk digunakan di Lithuania, akhirnya pihak Xiaomi menjawab dan menanggapi hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Otoritas Keamanan Cyber Lithuania mendesak lembaga pemerintahan negara tersebut untuk meninggalkan pengguna dua merek smartphone buatan China. Salah satunya adalah Xiaomi. Xiaomi pada akhirnya mengaku telah mendapatkan laporan penilaian keamanan cyber dari perangkat seluler berkemampuan 5G yang diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Cyber dan Informasi di Lithuania. Juru bicara dari Xiaomi mengatakan bahwa mereka menanggapi laporan tersebut dengan serius. Mereka mengatakan bahwa laporan tersebut keliru dalam menunjukkan pengelolaan daya yang tidak tepat. Sebab pada kenyataannya, Xiaomi mengklaim bahwa mereka telah mematuhi seluruh persyaratan, termasuk penanganan, pemrosesan, dan transfer data end-to-end. Terakhir, mereka juga menekankan bahwa pihak Xiaomi berkomitmen untuk menjaga privasi dan keamanan para penggunanya, karena Xiaomi telah beroperasi dengan standar tertinggi dan mematuhi semua peraturan di tingkat lokal dan juga regional. Bewok doakan semoga masalahnya cepat selesai ya Mi, tapi emang sih kalau misalkan mau jadi top brand nomor 1 di dunia tuh memang banyak badai terpaan gitu Ko Alpin. Ya bisa kali Ko Alpin kirimin lagi handphone 1. Masih ngarep. Sebuah ponsel Xiaomi muncul secara misterius di situs spesifikasi Tena dengan membawa layar berkualitas 4K. Perangkat dengan nomor model 2109119BC telah terdaftar di lembaga resmi Tena. Ponsel tersebut diprediksi mengarah ke produk Xiaomi CC11 Pro yang memang santar dikabarkan akan membawa layar OLED berukuran 6,55 inci dengan resolusi 3840x2160 pixel. Jika memang hal tersebut benar, ini akan menjadi sangat menarik karena resolusi hingga aspek rasio layarnya bisa dibilang mirip dengan TV 4K. Xiaomi CC11 Pro juga dikabarkan membawa baterai berkapasitas 4400 mAh dengan fitur fast charging yang masih belum diketahui kapasitasnya. Ditambah lagi dengan penggunaan chipset octa-core dengan clock speed maksimal 2,4 GHz yang masih akan dipadukan lagi dengan berbagai opsi kapasitas RAM mulai dari 6 hingga 16 GB. Daftar Tena juga mengungkapkan bahwa ponsel misterius terbaru dari Xiaomi ini mengusung 3 kamera belakang berkonfigurasi 64 MP plus 8 MP plus 8 MP, di mana salah satunya merupakan lensa ultra besar dan yang lainnya merupakan lensa utama dan juga lensa telefoto. Rumor terus, digoreng terus, tapi nggak tahu nih Xiaomi bakal resmi rilis Xiaomi CC11 Pro kapan, gue juga nggak tahu. Atau mungkin mereka punya rencana lain, mau rilis Xiaomi ADC mungkin. Itu kolaborasi sama CC Cleaner nggak? CC Cleaner tuh apa? Roaming anjir. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah iPhone 13 series resmi dijual secara perdana, harga iPhone versi sebelumnya secara otomatis akan mengalami penurunan harga. Dan berikut adalah informasinya. Setelah Apple memulai penjualan perdana iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max di berbagai negara di seluruh dunia, harga iPhone versi terdahulunya pun sudah mengalami penurunan harga. Walaupun di Indonesia iPhone 13 series masih belum dijual secara resmi, penurunan harga iPhone generasi sebelumnya ternyata tetap mengalami banyak diskon. Sebagai informasi tambahan saja, berikut adalah informasi terkait harga iPhone di Indonesia per September 2021 dikutip dari laman resmi iBox dan Digimap yang merupakan dua distributor resmi iPhone dan produk-produk Apple di Indonesia. Yuk Apple fanboy merapat, mumpung harga iPhone lagi pada turun. Lo mau ganti nggak? Apple fanboy bukan? Iya. Mau ganti apa? iPhone 4. Enggak, udah nggak ada dong discontinue.
Sekian dulu kabar terupdate seputar informasi gadget dan juga teknologi dalam 1 pekan belakangan ini. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.